Baik, silakan dipersiapkan diri ya. Kita akan awali dengan tanya jawab ya. Jadi pada kesempatan kali ini, praktikum pengantar analisis informasi kelas A3, kita akan lanjutkan terkait trimetri ya, salah satu analisis konvensional yang pernah kita singgung sebelumnya itu adalah metode trimetri atau disebut juga dengan volumetri ya. Nah, dalam hal ini trimetri atau volumetri itu ada berbagai macam jenisnya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas dengan pertemuan saya itu adalah titrasi netralisasi atau titrasi asam basa, ada asidimetri, ada alkalimetri. Oke. Sebelumnya, Yuda Dwi Cahyo ya, mana Yuda Dwi Cahyo? Ya, Pak. Oke. Yuda Dwi Cahyo, pertanyaan saya, kenapa analisis dengan metode trimetri itu disebut juga dengan volumetri? Kenapa? Menurut saya, Pak, kalau mengapa disebut volumetrika, karena dia tuh menggunakan apa ya? Menghitung berapa banyak kadar yang tergantung dalam suatu zat itu, atau titrasi atau apa? Analit, Pak. Menghitung berapa banyak kadarnya, Pak. Kenapa dia disebut dengan volumetri? Kan metode analisis konvensional itu analisis kuantitatif ya, ada yang konvensional ya, ada yang instrumentasi ya. Nah, untuk analisis kuantitatif konvensional itu kan ada dua ya. Ada titrimetri atau volumetri dan gravimetri. Nah, titrimetri itu terbagi-bagi lagi kan ya, ada titrasi netralisasi, titrasi kompleksometri, titrasi reduksi oksidasi, titrasi pengendapan. Pertanyaan saya, kenapa metode titrimetri itu disebut juga dengan metode volumetri? Karena penentuan zat kadarnya dalam bentuk volume, Pak. Penentuan kadar dalam bentuk volume. Penentuannya ya, dalam bentuk volume. Oke. Jadi kalau kalian nanti melakukan titrasi, menitrasi larutan sampel atau analit yang ada di Erlenmeyer dengan larutan standar yang ada di buret, maka sampai dia terjadi perubahan warna, itu kan akan diperoleh volume tertentu dari titran, ya enggak? Ada volume tertentu dari titran yang diteteskan ke analit yang ada di Erlenmeyer. Nah, volume tertentu itulah ya yang dihasilkan, yang kemudian dihitung sedemikian rupa ya, sehingga didapatkan konsentrasi. Nah, itu makanya dia disebut dengan volumetri. Jadi ada volume yang dihasilkan dari proses tersebut gitu ya. Kalau gravimetri ada bobot konstan yang ditimbang ya. Kalau titrimetri ada volume tertentu dari titran yang dihasilkan. Nah, sampai proses titrasi itu tadi diakhiri karena terjadinya perubahan warna. Seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih. Yuda. Bapak. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk siapa lagi ya? Halim ya, Halim. Mana Halim suaranya?
menjawab Pak? Suara saya apakah sudah kedengaran? Ya, kedengaran ya, walaupun agak kecil ya. Ya, siapa? Sekarang coba boleh dijelaskan apa itu perbedaannya metode analisis kuantitatif konvensional, titrimetri, dan grafimetri. Pada analisis konvensional titrimetri, hasil yang diinginkan adalah volume, Pak, berupa volume. Sedangkan pada grafimetri yang diinginkan berupa bobotnya, bobot masanya. Ada yang ingin berpendapat yang lain, ingin menambahkan atau menyempurnakan, silakan. Bagaimana perbedaan prinsip dari dua metode tersebut? Analisis grafimetri dan bagaimana prinsip analisis titrimetri? Kalau persamaannya sama-sama metode analisis konvensional ya, analisis kuantitatif konvensional. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Indra. Perbedaan prinsip metode analisis grafimetri dengan analisis trimetri adalah jika prinsip analisis grafimetri adalah sampel dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, kemudian ditambahkan zat pengendap, endapan yang terbentuk selanjutnya disaring, dicuci, dikeringkan atau dipijatkan, dan setelah dingin maka ditimbang sampai diperoleh berat yang konstan. Jika prinsip analisis titrimetri, larutan sampel dititrasi dengan larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan analit. Jumlah analit dalam sampel ditentukan dengan mengukur volume larutan standar yang digunakan sehingga mencapai titik ekuivalen. Sekian, Pak. Nah, oke ya. Jadi kalau di analisis titrimetri tadi jumlah analit dalam sampel ditentukan dengan mengukur volume larutan standar katanya tadi ya. Nah, sehingga itulah analisis titrimetri disebut juga dengan volumetri. Karena untuk menentukan jumlah analit dalam sampel itu dengan mengukur volume larutan standar sehingga dicapai yang namanya titik ekivalen. Tapi perlu kita ingat kembali, titik ekivalen ini sesungguhnya tidak bisa diamati dengan mata karena reaksi kimia sebelumnya yang disebut dengan titik ekivalen itu adalah titik di mana reaksi itu berlangsung atau sudah terjadi sempurna gitu ya. Nah, reaksi kimia terjadi sempurna ya secara stoikiometri, habis bereaksi itu kan tidak bisa kita amati dengan mata. Nah, sehingga yang kita amati dalam proses titrasi itu sesungguhnya adalah sudah lewat sedikit ya dari titik ekivalen. Ya karena dengan bantuan indikator sehingga kelebihan titran yang diteteskan itu berikatan dengan indikator menghasilkan perubahan warna. Perubahan warna itulah yang kita bisa amati dengan mata, menandakan proses titrasi sudah berlangsung. Di mana dengan titik akhir titrasi kita yakin bahwa titik ekivalen itu telah tercapai gitu ya. Oleh karena itu, titik akhir titrasi itu diperoleh mestinya mendekati titik ekivalen. Semakin jauh dari titik ekivalen atau perubahan warnanya sudah sangat mencolok gitu ya, warnanya semakin terang misalnya seperti kemarin, warna pinknya menjadi lebih pekat, nah itu berarti sudah menjauh dari titik ekivalen. Nah, kemudian untuk menetapkan konsentrasi analit dengan larutan standar atau titran, nah itu menggunakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat. Nah, larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat itulah yang kita sebut dengan larutan standar atau larutan baku, yang dimana di dalam titrasi itu dia disimpan di dalam buret ya. Nah, kemudian sampelnya, analitnya ada di Erlenmeyer di bawah. Kemudian kalau analisis grafimetri, sampelnya itu tadi dilarutkan ya, tentunya dengan pelarut yang sempurna. Kemudian ditambahkan zat tertentu sehingga terjadi endapan. Nah, endapan itulah yang selanjutnya
disaring, dicuci, dikeringkan, ya, atau dipijarkan. Nah, kemudian baru dia ditimbang sehingga mencapai bobot atau berat konstan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Andi Rizka Walyang. Andi Rizka, silakan. Tes, iya Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Analisis titrimetri ini kan merupakan salah satu metode analisis kuantitatif konvensional ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, selanjutnya apa yang diketahui terkait dengan titrasinya? Kita titrasi dulu deh. Apa sih sebenarnya yang diketahui tentang titrasi itu? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Yang saya ketahui tentang titrasi adalah metode pengendapan konsentrasi suatu larutan dengan larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Perhitungannya berdasarkan pada hubungan stoikiometri pada reaksi kimia, Pak. Oh gitu ya. Itu yang Oke ya. Jadi perhitungannya berdasarkan hubungan stoikiometri dari reaksi kimia. Oke. Nah, khususnya dalam titrasi asam basa, maka penting juga untuk mengetahui reaksi kimia, ya. Kemudian bagaimana kesetaraan reaksinya. Karena apa? Kita akan menghubungkan stoikiometri dari reaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses titrasi, rumus yang kita gunakan itu adalah rumus normalitas. Karena rumus normalitas itu akan mempertimbangkan ada gram ekivalen, ya. Nah, ekivalensi, ada valensi yang dimasukkan dalam perhitungan itu. Nah, oke, betul ya, titrasi itu adalah menetapkan konsentrasi dari suatu larutan, nah itu yang kita sebut dengan analit, menggunakan larutan baku atau larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, larutan bakunya itu tadi ada di dalam buret. Nah, larutan baku itu ada baku sekunder, ada baku primer. Nah, pertanyaan saya yang lebih lanjut, Indra Putra ya, tadi belum ya? Tadi udah menjawab ya? Muhammad Rafli. Mana Muhammad Rafli? Ya Pak, saya Pak. Oke. Apa perbedaan larutan baku atau larutan standar primer dan larutan standar sekunder? Menurut saya kalau larutan standar primer tuh itu yang dititrasikan, kalau yang sekunder tuh yang menitrasinya, Pak. Gimana? Coba diulangi. Kalau larutan standar yang baku yang primer, itu menurut saya itu yang dititrasikan, terus yang sekundernya tuh yang menitrasi, Pak. Kalau yang dititrasi bisa juga analit ya. Analit juga dia dititrasi kan dengan larutan titran ya. Ada nggak definisi yang lebih spesifik gitu terkait dengan perbedaannya? Silakan, yang lain mungkin mau membantu biar lebih memperkaya pengetahuan kita ya. Izin menjawab, Pak. Alfian dulu, silakan. Alfian dulu ya, ya, silakan Alfian. Larutan standar primer, larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara menimbang. Sedangkan larutan standar sekunder itu larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara menitrasi dengan larutan standar primer. Sekian, Pak. Ya. Bagaimana menurut Mia dan Jumaani yang jawaban Alfian tadi? Ada yang ingin ditambahkan? Sama. Mia? Nah, pertanyaannya kapan status nyawa itu bisa dikatakan ada? Oke, silakan Mia. Mohon maaf, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke, sudah jelas ya, silakan.
yang Bapak tanyakan ini pengertian dari larutan baku primer dan baku sekunder. Perbedaannya ya, Pak? Ya, kalau mungkin ada tambahan dari jawabannya Alfian tadi. Larutan baku primer yaitu larutan yang dibuat dengan melarutkan zat baku yang ditimbang secara sesama tertentu secara seksama. Sedangkan larutan baku sekunder yaitu larutan baku yang kadar atau konsentrasinya ditentukan dengan menggunakan larutan baku primer, Pak, melalui proses standarisasi. Standarisasi. Sekian, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi larutan baku primer tadi dia ditentukan atau dibuat dengan cara ditimbang dengan seksama ya. Nah, contohnya kemarin dalam proses menetapkan sampel asam cuka, maka kita titrasi dia kan dengan larutan baku sekundernya adalah NaOH ya, basa. Kemudian larutan NaOH ini kan dia tidak stabil atau higroskopis. Sehingga dia harus ditetapkan dulu konsentrasinya dengan larutan baku atau larutan standar yang primer. Primernya yaitu asam berarti. Paham ya? Jadi kalau sampelnya asam, dia dititrasi dengan larutan standar sekunder. Nah, gitu. Standar sekundernya kalau tadi kita sebutkan adalah NaOH ya. NaOH itu sendiri sebagai larutan standar sekunder distandarisasi dulu dia, dibakukan dulu dia. Sebelum digunakan untuk menetapkan kadar analit, ya. Kenapa harus dibakukan, distandarisasi? Nah, itu karena larutan standar sekunder itu dia memiliki sifat yang tidak stabil. Sehingga konsentrasinya mudah berubah. Oleh karena itu, sebelum dia digunakan untuk menetapkan analit, maka dia sendiri harus distandarisasi dulu. Nah, distandarisasinya dengan larutan baku primer. Nah, dalam hal ini, primer yang digunakan untuk menstandarisasi larutan NaOH tadi adalah asam oksalat contohnya. Nah, kalian bisa lihat lebih lanjut, ada beberapa contoh lain larutan primer, tidak hanya asam oksalat ya. Nah, demikian juga larutan baku sekunder tidak hanya NaOH, ada basa yang lain dan ada asam yang lain. Kalau sampelnya yang ingin ditetapkan itu basa, kebalikannya ya, kalau sampelnya yang ingin ditetapkan itu basa, maka larutan standar sekundernya asam. Berarti untuk membakukan larutan standar sekunder asam, berarti kita gunakan baku primernya adalah basa gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau tadi di dalam perangkat titrasi, kalau sampel atau analit yang ingin kita tetapkan kadarnya itu kita simpannya di Erlenmeyer di bawah. Larutan standarnya, larutan baku sekundernya ada di buret. Maka untuk menetapkan apakah dia alkali atau asidimetri, lihat larutan standar sekundernya. Di dalam buret itu asam atau basa. Kalau asam berarti metodenya adalah asidimetri. Tapi kalau di dalam buret itu adalah larutan standar basa, berarti dia metodenya alkalimetri. Nah, gitu ya. Tapi dalam proses pembakuan atau standarisasi, siapa yang ada di dalam Erlenmeyer? Nah, siapa yang ada di dalam buret? Nah, yang ada di dalam buret itu tetap larutan standar sekunder. Jadi kalau misalnya kita ingin menetapkan NaOH, maka NaOH itu tetap ada di dalam buret. Jadi kita tidak pindahkan dia ke dalam Erlenmeyer, walaupun yang ingin kita tetapkan kadarnya itu kan adalah standar sekunder ya. Kalau tadi kan analit kita masukkan ke dalam Erlenmeyer kan ya. Tapi dalam proses pembakuan, yang ada di dalam Erlenmeyer itu adalah baku primernya. Berarti kalau ingin membakukan NaOH dengan asam oksalat, maka yang ada di dalam Erlenmeyer itu adalah asam oksalatnya, larutan baku primer. Yang ada di dalam buret itu adalah larutan standar
sekundernya atau NaOH. Jadi NaOH tetap ada di dalam buret. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Nanti berapa volume NaOH yang digunakan sampai dia terjadi perubahan warna? Nah, itulah nanti yang akan dihitung untuk menetapkan berapa kadar NaOH setelah dibakukan atau hasil pembakuan. Nah, kadar NaOH hasil pembakuan itulah yang nanti digunakan untuk menghitung kadar analit, gitu ya. Karena gini, bisa jadi kita membuat NaOH itu yang kita buat secara pengenceran misalnya 0,1 normal gitu. Tapi setelah kita bakukan ternyata konsentrasinya tidak 0,1 normal, tapi 0,09 berapa gitu ya. Nah, maka 0,09 berapa tadi itulah yang kita gunakan untuk menghitung nanti analit gitu. Seperti itu ya. Kenapa dia terjadi perubahan ya? Itu tadi karena larutan sekunder itu tidak memiliki persyaratan sebagaimana larutan primer. Salah satunya adalah karena dia tidak stabil, mudah higroskopis misalnya. Pertanyaan saya lebih lanjut. Putri, untuk Putri. Apa persyaratan suatu senyawa itu bisa dikatakan larutan baku primer? Ada dong syarat-syaratnya ya. Kalau tadi syarat-syaratnya kenapa NaOH harus distandarisasi dengan larutan primer karena NaOH tadi dia tidak stabil, mudah higroskopis dan higroskopisnya mudah menyerap uap air. Nah, tentunya tadi ya larutan baku primer untuk dibuat dengan konsentrasi yang tepat itu dia dengan cara ditimbang. Kok bisa ya dia sebagai larutan primer? Apa sih syarat yang harus dimiliki oleh senyawa sehingga dia bisa digunakan sebagai larutan primer? Silakan. Larutan baku primer maksudnya. Silakan, Putri. Menjawab, Pak. Ya, silakan. Senyawa itu syarat pertamanya itu dia memiliki kemurnian yang sangat tinggi, yaitu sekitar 100%. Terus dia harus bersifat stabil pada suhu kamar atau suhu pemanasan atau pengeringan. Hal ini disebabkan senyawa standar primer dipanaskan terlebih dahulu sebelum ditimbang. Terus dia mudah diperoleh atau tersedia di banyak tempat. Memiliki massa molar yang relatif tinggi. Memenuhi syarat-syarat titrasi. Itu, Pak. Oh, gitu. Oke ya. Terima kasih ya. Jadi kalau larutan standar tadi itu kita ketahui bahwa suatu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, itu kan definisi dari larutan standar ya. Kemudian larutan standar itu sendiri ada yang primer, ada yang sekunder. Itu. Nah, untuk larutan standar ini tentunya harus dibuat dengan ketepatan dan ketelitian yang tinggi ya. Agar apa? Agar hasil yang diperoleh itu tidak menyimpang dari hasil yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini, dalam membuat standar primer, maka penting kita mengetahui bagaimana cara menimbang yang benar. Tadi dikatakan menimbang dengan seksama. Menimbang dengan seksama itu berarti dengan ketelitian yang tinggi ya. Jadi kalau kita ingin menimbang misalnya 4 gram, ya maka kita menimbang itu 4,00 gram misalnya ya. Nah, atau 4.000 miligram. Maka kalau berdasarkan penimbangan seksama itu, kesalahan yang dibolehkan itu ya 0,1 lah ya, 0,1% ya. Nah, seperti itu. Kemudian jadi larutan standar dalam proses titrasi ini dia memang punya peranan yang penting ya. Nah, karena dia akan digunakan untuk menetapkan analit nanti. Kemudian kalau dia sendiri sudah salah konsentrasinya, tidak tepat misalnya, maka tentunya hasil pengukuran untuk menetapkan konsentrasi analit tidak tepat ya. Inilah salah satu salah satu titik-titik kritis ya dalam metode konvensional. Ya tentunya di sini perlu
perlu ketepatan dari berbagai sisi gitu. Jadi setiap metode ada kelebihan, ada kelemahan ya. Maka kalau metode ini memang sederhana, murah dan sebagainya, tapi memang perlu ketelitian seperti itu dan ketepatan kita dalam bekerja ya. Kemudian tadi larutan standar primer, tentunya tadi konsentrasinya sudah diketahui dengan tepat caranya dengan menimbang. Nah, ada beberapa syarat tadi yang disebutkan, kemurniannya tinggi ya, stabil pada suhu kamar. Yang kedua ya, kemudian dan juga dia selain pada suhu kamar, pada suhu pemanasan, suhu pengeringan dia juga masih stabil gitu. Oleh karena itu dia tidak dimiliki oleh NaOH karena NaOH itu tidak stabil dalam suhu kamar. Jangankan dipanaskan. Gitu kita letakkan saja di suhu kamar dia bisa meleleh sendiri gitu. Dia bisa mencair karena dia bisa mengikat uap air, makanya dia disebut dengan higroskopis. Maka NaOH tidak bisa dijadikan larutan standar primer. Ya selain itu tentunya mudah diperoleh, kalau sulit diperoleh ya bagaimana mau dijadikan standar primer ya. Dan massa molarnya relatif tinggi. Nah, kenapa massa molarnya relatif tinggi? Nah, untuk menghindari kesalahan relatif yang terjadi pada saat kita menimbang. Nah, tentunya penimbangan yang besar ini kan akan lebih mudah dan memiliki kesalahan yang lebih kecil gitu. Dibandingkan kalau kita menimbang sesuatu zat yang massanya kecil. Ya, selanjutnya tentunya harus memenuhi kriteria syarat-syarat titrasi, ya. Nah, apa saja sih syarat-syarat titrasi itu tadi? Nah, kalau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan kuantitas suatu zat dengan cara titrasi, tentunya reagen antara titran dan analit harus stoikiometri ya. Artinya reaksi keduanya itu dapat ditulis dengan persamaan reaksi yang sederhana. Itu misalnya HCl plus NaOH jadi NaCl plus H2O. Nah, itu kan reaksinya sederhana ya. Nah, sehingga kita dapat menuliskan dan menyetarakan reaksinya. Nah, kemudian jadi reaksi itu harus sederhana dan dapat dinyatakan dengan persamaan kimia. Nah, kemudian apa lagi? Reaksi itu harus praktis, berlangsung sebentar, sekejap ya. Jadi harus berlangsung dengan cepat. Dan tidak ada reaksi lain yang mengganggu reaksi antara titran dan analit. Nah, oleh karena itu nanti di akhir pertemuan ini ada beberapa kasus nih. Nah, apakah hasil titrasi kita itu akan menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi, menghasilkan konsentrasi yang lebih rendah, maka penting kita memastikan bahwa dalam proses titrasi ini tidak ada reaksi lain yang mengganggu antara titran dan analit. Nah, kalau ada yang mengganggu, ada zat-zat yang mengganggu, maka zat tersebut harus dihilangkan. Contoh ya, kalau kita ingin melakukan titrasi asam asetat dengan NaOH atau asam cuka dengan NaOH, maka kita tidak boleh atau kita harus memastikan tidak ada senyawa atau zat lain yang mengganggu. Tidak ada asam lain yang mengganggu. Contohnya adalah H2SO4. Jadi kalau kita ingin menitrasi asam asetat, jangan sampai di dalam Erlenmeyer kita, jangan sampai di dalam buret kita, atau jangan sampai di dalam pipet kita itu ada asam lain, misalnya H2SO4. Kalau ada asam lain, ya tentunya dia bisa bereaksi dong dengan NaOH. Tentunya nanti titrasi asam asetat dengan NaOH jadi terganggu karena adanya H2SO4. Seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi syarat yang lain tadi. Jadi reaksi antara titran dengan analit itu berjalan dengan sempurna. Nah, itu bagaimana kita memastikan berjalan dengan sempurna? Harus habis bereaksi. Makanya ada indikator. Perubahan warna yang terjadi itu menandakan bahwa proses titrasi itu sudah habis bereaksi dan bisa diakhiri. Nah, seperti itu ya. Jadi, tadi selain reaksi praktis berlangsung dalam sekejap, maka harus tersedia beberapa indikator untuk menentukan titik akhir titrasi. Dan kesetimbangan reaksi juga harus mengarah kepada pembentukan produk, gitu ya. Nah, jadi itulah persyaratan-persyaratan agar apa? Agar
analisis sampel itu dapat dilakukan dengan metode titrimetri. Itu tadi yang temannya sebutkan bahwa harus memenuhi kriteria syarat-syarat titrasi juga ya. Oke, kita lanjut. Oke, diingat-ingat kembali ya, ada istilah titik akhir titrasi, ada titik ekivalen, dan sebagainya. Nah, kalau untuk jenis-jenis analisis titrimetri itu ada reaksi asam basa atau netralisasi, itu yang akan kita pelajari di pertemuan ini, nanti sampai 8.20 saja ya, karena ini adalah arahan untuk tugas terkait dengan ini. Kemudian pekan depan kita lanjutkan. Nah, habis itu kalian UTS, setelah UTS kita lanjutkan kembali ya. Nah, selain asam basa atau netralisasi, yaitu kan tentunya titrasi yang melibatkan senyawa asam basa ya, baik zat uji maupun sebagai larutan baku. Jadi bisa bertukar-tukar ya, makanya ada asidimetri, ada alkalimetri. Selain titrasi netralisasi, ada juga titrasi oksidasi reduksi. Nanti ini akan dipelajari dengan dosen selanjutnya. Tentunya ada titrasi yang melibatkan reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau pemindahan elektron, sehingga ada oksidator, ada reduktor, gitu ya. Nah, tentunya nanti ada yang digunakan dalam pengoksidasi ini, misalnya kalium permanganat, KMnO4 ya, ada iod, dan sebagainya. Nanti itu akan pelajari lebih lanjut. Titrasi yang lain ada titrasi pengendapan ya. Jadi, titrasi yang melibatkan senyawa, dia dengan membentuk suatu endapan ya, tapi tanpa proses reaksi redok ya. Jadi dia menggunakan ion Ag dengan halogen. Nah, jadi terjadinya endapan. Nah, jadi argentometri gitu ya, ada Ag yang diperlukan. Kemudian ada lagi reaksi pembentukan kompleks atau kompleksometri. Berarti reaksi ini, titrasi ini melibatkan reaksi yang menghasilkan senyawa kompleks. Nah, reaksi ini tergantung pembentuk senyawa kompleksnya. Nah, misalnya contohnya untuk pembentuk kompleksnya itu adalah EDTA dan lain sebagainya. Nah, itu nanti juga akan dipelajari di pertemuan selanjutnya dengan dosen berikutnya ya. Oke, jadi kita di trimetri dengan saya hanya netralisasi saja. Seperti itu. Oke, silakan untuk jenis-jenis titrimetri ini ya. Kemudian prinsip-prinsipnya sebagai pengantar itu sudah disampaikan di video 2 kemarin. Silakan untuk diulang-ulang sebelum kalian masuk ke teori nanti dan juga praktikum dengan dosen selanjutnya. Nah, ini sebagai dasar apa itu titrasi netralisasi, pengendapan, kompleks ya, redoks. Nah, itu silakan dipelajari sehingga nanti ketika teori dengan dosen selanjutnya kalian sudah tahu bedanya apa. Sehingga nanti dosennya akan memperdalam terkait dengan jenis-jenis titrasi tadi. Kemudian nanti juga praktikumnya dengan beliau kalian juga sudah memiliki gambaran awal lah. Silahkan ya, bisa diulang-ulang lagi. Nah, karena nanti kalian juga akan ada mengenal metode titrasi, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kalau langsung tentunya titrasi itu nanti larutan ujinya bereaksi langsung dengan larutan baku. Misalnya kayak netralisasi itu HCl dititrasi dengan NaOH, ya langsunglah dia jadi NaCl plus H2O. Jadi langsung gitu ya. Ada juga yang tidak langsung. Kalau tidak langsung itu larutan baku itu tidak bereaksi langsung dengan ujinya, dengan senyawa uji, tidak. Tapi larutan baku itu bereaksi dulu dengan yang lain gitu. Bereaksi dulu dengan larutan baku yang lain. Jadi 2 kali dia prosesnya. Jadi sisa atau kelebihan larutan baku yang lain itulah yang bereaksi dengan larutan baku. Jadi ada 2 larutan baku yang digunakan di sini. Nah, gitu ya. Misalnya kalau ada asam, maka asam dengan NaOH, NaOH berlebih itu, nah itu yang bereaksi dengan H2SO4, misalnya seperti itu. Jadi ada dua kali proses di situ. Biasanya di dalam titrasi redoks, nah ada iodimetri nanti kalian akan mengenal ya. Ada titrasi langsung, ada titrasi tak langsung. Ada iodometri, ada iodimetri. Nah, kenapa sih ada dilakukan tidak langsung nih? Karena ada
zat uji atau larutan baku itu yang bereaksi dengan lambat, jadi dia tidak langsung. Kemudian ada juga zat uji itu mudah menguap atau terurai, sehingga dilakukan dengan titrasi tidak langsung. Nah, misalnya nanti kalau dalam melakukan metode dengan menguji vitamin ya, nah itu bisa dilakukan dengan iodo atau iodimetri. Bisa juga secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Kemudian untuk menetapkan indikator yang baik. Kemudian ada juga nanti akan menitrasi suatu blanko. Nah, ada juga tuh menitrasi blanko. Jadi titrasi itu dilakukannya terhadap reaksi atau pelarut yang digunakan tanpa mengandung zat uji. Nah, misalnya kalau kita ingin menguji asam salisilat ya, asam salisilat kita larutkan dengan metanol. Ya, maka ada titrasi blanko itu kita akan menitrasi pelarutnya saja tanpa ada zat ujinya. Nanti itu sebagai faktor koreksi. Faktor koreksi. Seperti itu. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga dengan dosen berikutnya akan ada mengenal titrasi blanko. Jadi intinya titrasi itu sebelum dilakukan untuk menitrasi analit, dia dilakukan untuk menitrasi zat uji lah, seperti itu ya. Ya. Dan saya sebagaimana sudah disampaikan di sebelumnya, saya minta untuk membaca atau menonton kembali ada di bagian belakang video part 2 itu terkait dengan proyek ujian ya. Nah, tapi itu bukan proyek ujian, tapi itu proyek praktikum ya, diganti ujiannya dengan praktikum. Maka saya akan share screen, saya yakin sudah dilihat juga ya proyek itu biar punya gambaran awal ya. Maka ini saya tampilkan. Nah, ini adalah agenda kita 1 bulan ke depan ya. Jadi minggu ini silakan boleh dicicil. Minggu depan harapannya setidaknya sudah jadi bab 1, bab 2 seperti itu. Jadi intinya kalian akan diminta untuk membuat rancangan proposal percobaan ya, penelitian terkait dengan penetapan kadar menggunakan metode analisis titrasi netralisasi atau asam basa. Silakan ini judulnya ya. Kalau mau difoto boleh, screenshot boleh. Nah, jadi nanti tugasnya itu per kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Targetnya adalah sampai 1 bulan ke depan. Tapi kan kalian ada ujian dalam waktu 2 pekan. Nah, silahkan bisa di-manage waktunya. Sebelum ujian ini masih ada 2 minggu, bisa digunakan dicicil. Nanti saat ujian ada sela-sela waktu kosong, boleh disempurnakan. Pada intinya kalian akan membuat ada Word ya, dalam format Word, dalam format PDF, dan juga slide presentasi. Ada 3, ini kerjaan per kelompok. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian temanya adalah penetapan kadar menggunakan metode analisis titrasi netralisasi atau asam basa. Entah itu asidimetri, alkalimetri, tergantung kadar apa yang mau ditetapkan, asam atau basa ya. Nah, ini terkait dengan gambaran, di gambar ini ada gambaran proses titrasi, ada rangkaian alat buret ya. Jadi silahkan nanti bisa mencari dari berbagai sumber ya untuk referensinya. Nah, oke. Ini adalah kemampuan awal atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi itu adalah menjelaskan konsep titrasi. Nah, oleh karena itu nanti ada bab 2, tinjauan pustaka, itu kalian akan menjelaskan titrasi dan sebagainya. Tentunya akan mencari dari berbagai sumber. Yang kedua, menjelaskan aplikasi teknik analisis kuantitatif konvensional, titrimetri atau volumetri ini khususnya titrasi netralisasi atau asam basa. Jadi silahkan nanti bisa mencari dari berbagai jurnal penelitian ya untuk dibuat menjadi referensi dalam membuat proposal percobaan itu tadi. Nah, sehingga kalian bisa juga menjelaskan aplikasi teknik analisis ini bagaimana sih di jurnal-jurnal penelitian sudah ada. Nah, selanjutnya yang ketiga tentunya mampu melakukan perhitungan dan penetapan kadar. Nah, ini adalah intinya ya. Maka nanti lihat dari berbagai referensi, dari buku, dari jurnal, bagaimana mereka sampai melakukan perhitungan, sampai melakukan penetapan kadar, ya, atau konsentrasi larutan asam atau basa yang sudah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Bagaimana perhitungannya sehingga kadar atau konsentrasi itu bisa ditetapkan. Nah, ini adalah tujuan kita, ya. Nah, maka ini proyeknya adalah tiap kelompok membuat proposal rancangan percobaan penelitian. Khususnya apa? Titrasi netralisasi atau asam basa. Jangan cari yang lain ya. Khusus titrasi netralisasi
Oh, ini salah ya, bukan netralisasi ya, netralisasi ya, atau asam basa ya. Khusus metode ini yang dicari. Karena kan banyak metode titrasi yang lain. Kemudian carilah dari berbagai jurnal penelitian, kemudian buku-buku sebagai referensi untuk membuat proposal percobaan tersebut. Nah, harapan saya nanti proposal ini tidak hanya berguna untuk tugas ini, tapi bisa kalian kembangkan semester depan ya. Kalian boleh ikut kegiatan program kreativitas mahasiswa PKM ya. Nanti itu bisa diusulkan sehingga kalian mendapatkan dana dan kalian bisa berkompetisi gitu. Ya, selain itu jangka panjangnya siapa tahu nanti dari proposal ini bisa menjadi cikal bakal skripsi kalian juga gitu. Kemudian atau kalian ingin melakukan suatu riset dengan teman-teman ya, karena banyak kompetisi-kompetisi di tingkat mahasiswa itu juga seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa dibuat nanti bab 1, bab 2, bab 3 metodenya juga nanti bagaimana mempresentasikan data, cara kerjanya di bab 3 ya, kemudian hasil perhitungannya dan mengolah datanya itu silakan nanti bisa dilihat dari berbagai sumber. Jadi datanya data orang lain dulu yang kalian studi literatur ya. Bagaimana mereka cara mengolah datanya, menghitungnya dan sebagainya. Dan buat nanti juga slide presentasinya. Kalau sudah jadi proposalnya. Seperti itu. Ya, proposal dan juga dengan pembahasannya lah, dan pembahasan itu dicari dari jurnal data-datanya ya, karena kita tidak lakukan di lab ya, jadi itu tujuannya untuk mengeksplor apa yang sudah ada di jurnal-jurnal. Nah, ini adalah ketentuannya. Jadi nanti kalian membuat proposal rancangan ini ya, percobaan penelitian, nah, pengaturan halaman, daftar isi dan sebagainya itu dibuat otomatis. Nah, silakan nanti untuk membuat otomatisnya kalian bisa lihat tutorialnya di kanal PAM Edu Official atau bisa juga klik di link ini. Kalian klik di link ini maka akan muncul serangkaian link ya, serangkaian link untuk melihat bagaimana pengaturan halaman otomatis. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran otomatis. Jadi tidak manual. Sekaligus apa mengajarkan kita semua bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di Word ya dan sebagainya. Dan ada aplikasi-aplikasi tertentu ya, termasuk juga mengelola referensi, style citasi, nah, dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Zotero. Ini juga semuanya ada di tutorial yang ada di sini. Silakan ditonton dan diikuti. Nah, sehingga kalian membuat proposal sekaligus juga mendapatkan pengalaman yang baru. Saya yakin semuanya ini tidak asing sih sebenarnya ya. Bagaimana membuat secara otomatis, nah, tapi untuk menambah wawasan silakan bisa diikuti nanti. Selanjutnya kalau sudah jadi Word-nya dari cover, kemudian sampai lampiran ya, sampai dibahas, sampai kesimpulan dan lampiran, sudah jadi Word-nya dalam bentuk Word, maka bisa di-convert ke PDF. Selanjutnya PDF itu dibuat bookmark. Ya seperti kalau kalian pernah melihat e-book, itu kan ada bookmark-nya. Ada bab 1, diklik muncul bab 1, diklik bab 2 langsung menuju ke bab 2. Nggak kita cari satu-satu gitu ya, itu bookmark. Tutorialnya juga ada di link tersebut, bisa diklik. Nah, kemudian selanjutnya ada kasus pertanyaan ini. Nah, sebelum membuat proposal nanti, silakan dijawab kasus-kasus ini dan jawabannya dilampirkan di lampiran. Ingat ya, dilampirkan di lampiran. Ada pertanyaan 1, 2, dan 3. 1 dan 2, 3, dan seterusnya ya. Ada pertanyaan-pertanyaan, itu silahkan. Itu sebagai pemicu untuk membuat proposal tersebut ya. Nah, ini jawabannya di lampiran. Dan ini juga sebenarnya sudah ada diberikan clue ya, diberikan clue untuk bab 3 atau metode. Di bab 1 nanti ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi ya, ada alat bahan. Ada bab 4 hasil pembahasan, bab 5 kesimpulan, daftar pustaka, lampiran. Kemudian dari cover dan kata pengantar silakan nanti dilengkapi. Nah, ini ada clue cara kerja secara ringkas ini prosedurnya. Yang pertama ada standarisasi larutan standar sekunder. Nah, tentunya dalam proses titrasi itu ada standarisasi larutan standar sekunder atau titran. Ya. Nah, kemudian
metodenya ada di situ, ada dibilas dan sebagainya. Ini tadi tujuannya nih, kenapa ada dibilas dulu buretnya dan sebagainya. Itu kan untuk memastikan tidak ada senyawa asam atau basa pengganggu yang lain ya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca. Kemudian setelah standarisasi larutan sekunder atau yang kita sebut dengan titran menggunakan larutan baku primer, maka yang kedua barulah penetapan kadarnya itu sendiri. Atau titrasi larutan asam asetat dengan titran. Ini contohnya kalau dalam kasus tadi itu adalah asam asetat yang ingin ditetapkan kadarnya. Ya. Nah, tata caranya juga contohnya ada di sini clue-nya. Tapi nanti untuk lebih lanjut silahkan bisa didiskusikan. Ya. Ini tuh setiap tahap selalu ada tuh dicuci, dipastikan dia tuh bersih dan sebagainya. Nah, itu untuk menjawab sebelum sini kita lanjut dulu yang berikutnya ya. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Apakah kegiatan ini menyebabkan kesalahan dalam perhitungan sehingga konsentrasi asam cuka menjadi terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tidak berubah? Jelaskan jawabanmu. Silakan nanti pilihan I, I2, I3, I4 itu bisa dijawab di lampiran yang ada di proposal ya. Nah, kemudian sampailah bagian tadi yang A ya, yang A itu ada I1, I2, I3, I4. Ini pertanyaan ini penting untuk menambah pemahaman kita sebelum kita praktek. Inilah hal-hal yang harus kita perhatikan betul. Karena kalau kita tidak perhatikan poin I1, I2, I3, I4 ini, maka boleh jadi nanti pengukuran konsentrasi analit kita, konsentrasinya itu seolah-olah terbaca menjadi terlalu tinggi, atau terlalu rendah, atau bahkan tidak berubah. Nah, gitu ya. Maka silakan nanti bisa didiskusikan dengan teman. Apa jawabannya? Diuraikan, di jawabannya itu lampirkan di lampiran proposal. Oke. Kemudian, selain A, ini ada juga pertanyaan yang B, C, D, E, F. Itu silahkan juga bisa dijawab. Sehingga nanti bisa menjawab kasus yang tadi ditanyakan di awal. Ya. Nah, oke, seperti itu. Tapi tadi yang belum saya tampilkan, tadi kita melangkah itu adalah ini ya. Nah, inilah nanti yang akan kalian buat. Nah, jadi buat dari cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar gambar, tabel, lampiran. Gitu ya. Itu yang dibuat secara otomatis melalui tadi tutorial yang bisa kalian tonton. Setidaknya akan meliputi ada judul percobaan. Nah, temanya tadi udah di depan ya. Judulnya berarti kalau misalnya tadi sesuai dengan kasus tadi, asam asetat berarti penetapan kadar asam asetat. Kalau tadi kan tidak ada sampelnya kan, masih kadar saja. Nah, misalnya kalau menggunakan kasus ini, karena ini kasusnya misalnya ada asam cuka dengan konsentrasi tertentu, tugas kita adalah menentukan berapa konsentrasi asam cuka. Nah, gitu ya, maka di judulnya menjadi penetapan kadar asam cuka menggunakan metode analisis titrasi netralisasi seperti itu. Nah, khususnya kalau kadarnya itu yang ditentukan asam cuka, berarti metodenya alkalimetri ya. Dengan metode alkalimetri. Lanjut ke sini, jadi nanti judul percobaan tujuan rumusan masalah variabel bebas. Nah, silakanlah kalian definisikan apa itu variabel bebas. Apa variabel bebasnya? Nah, gitu ya. Nanti bisa didiskusikan. Silakan untuk tata cara penulisan bisa kalian cari, bisa minta dengan kakak tingkatnya, atau bisa cari di internet atau di website FK Untan. Nah, tata cara penulisan skripsi FK Untan. Itu untuk kalian pedoman penulisan. Ya, bagaimana format penulisan. Biar sekalian belajar dari awal itu terkait dengan menulis skripsi. Selain itu, kalau untuk bahasa atau kata-kata yang baku, itu silahkan kalian download Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Di situ nanti ada tata cara penulisan. Kapan huruf besar, kapan huruf kecil, kapan miring, kapan dipisah atau dispasi, kapan tanda petik, dan sebagainya. Penulisan-penulisan silahkan dibaca di sini. Jadi dari awal sudah belajar ya. Nah, kemudian ada landasan teori, ada alat bahan nih di bab 3 ya, prosedur percobaan di bab 3. Nah, dari A sampai G ini dia baru bab 1 sampai bab 3. Tentunya tadi ada diminta untuk bab 4 dan bab 5 hasil dan pembahasan, itu silahkan datanya bisa dicari di berbagai jurnal kalian studi literatur. Ya.
Kemudian dapat data orang, dibahas, bagaimana orang membahasnya, bagaimana orang menghitungnya, gitu ya. Kemudian untuk membahas tentunya dari berbagai referensi, tidak hanya satu jurnal, tidak hanya satu buku, tapi berbagai macam. Ya. Nah, sehingga dapat nanti di akhir disimpulkan kesimpulannya. Oke, nanti intinya akan dapat format Word, format PDF yang di bookmark, dan nanti dibuat presentasinya dari yang kalian buat itu. Oke, silahkan, ada pertanyaan nggak kira-kira terkait dengan tugas ini? Ada pertanyaan? Yang masih bingung gitu? Dan ini deadline-nya sampai 1 bulan ke depan ya. Nah, ada nanti saya akan share di Google Classroom tempat mengumpulkannya. Dikerjakan memang per kelompok, tapi ngumpulkannya tetap per orang ya. Dan di cover jangan lupa ditulis kelompok berapa, kemudian nama-nama anggota kelompoknya ditulis ya. Nah. Oke, sekarang kan tanggal 23 ya. Minggu depan tanggal 30. Nah, itu tanggal 30 minggu depan harapannya kalian sudah jadi sampai bab 2 lah paling tidak. Ya, jadi sampai bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, sudah jadi sampai di situ. Minimal gitu. Jadi minggu depan kalian bisa lanjutkan lagi sebelum masuk ke jadwal UTS, kan bisa masukkan lagi, lanjutkan bab 3, bab 4 dan sebagainya. Ini kan anggotanya ramai, silakan bisa di manage 10 orang. Ya, bagaimana caranya mengatur waktu. Oke, 30. Kalian UTS kalau nggak salah minggu awal November ya. Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kita kan melakukan membuat proposal penelitian nih, Pak. Untuk data-datanya tuh kita nyesuaikan dengan jurnal yang kita dapat, Pak, kan? Untuk Ya, betul, misalnya betul. Kita titrasi misalnya 25 mili asam asetat, kemudian volume NaOH misalnya yang dipakai sekian-sekian tuh dari jurnal yang kita dapat, Pak, kan? Betul, betul, betul. Ya, betul. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kita tujuannya adalah sebenarnya kalian mulai familiar dengan mencari jurnal-jurnal. Jurnal itu kan sumber primer ya. Sumber primer dari penelitian-penelitian. Nah, itu sumber primer itulah mulai dicari, direview dan sebagainya untuk membuat proposal. Nah, itu jadi tidak mesti kan harus semester atas baru kita berkenalan dengan menulis-menulis seperti ini kan. Dari semester 1 justru harus sudah dikenalkan. Biar apa? Biar sudah mendapat gambaran. Nah, biar kalian nanti bisa aplikasikan mengikut kompetisi di PKM dan sebagainya ya. Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin udah jelas ya sepertinya ya. Kalau sudah jelas sih nanti bisa dicicil lah seperti itu. Oke ya, nanti untuk tugasnya sudah ada saya share di Google Classroom. Silakan nanti bisa dilihat kembali ya. Oke. Pada intinya tadi targetnya adalah ada Word, ada PDF yang sudah di bookmark, dan ada presentasi. Nanti kalau ada waktunya setelah kalian UTS, nanti akan presentasi gitu ya. Selanjutnya nanti baru ada agenda yang lain, pertemuan berikutnya. Jadi ini minggu ini sampai minggu depan itu masih dan sama ya. Jadi minggu depan targetnya sudah jadi sampai bab 2 minimal. Syukur-syukur bisa lebih ya. Karena apa? Nanti mau UAS, mau UTS kan kalian juga perlu fokus untuk belajar. Jadi jangan ditunda-tunda. Biar tidak menumpuk ya. Nah, karena nanti keasikan UTS, sehingga sudah selesai UTS, kita harus sudah presentasi. Jadi manfaatkanlah minggu ini, Sabtu Minggu gitu ya.
dan juga minggu depan manfaatkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar ya. Dan manajemen waktu. Nah, dan bagaimana manajemen tim, bekerja sama dalam tim. Nah, gitu. Silakan, bisa digunakan berbagai macam media untuk bekerja sama dalam tim. Tidak mesti harus ngumpul kan ya. Bisa pakai Google Slide ya, dan sebagainya. Bisa Meet dan sebagainya. Oke, selamat pagi. Silakan dilanjutkan. Nah, karena kita hanya 1 jam, silakan waktu-waktu kosong, waktu-waktu yang tersisa yang seharusnya 3 jam bisa digunakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.